Pada pertemuan kali ini, kita berada di puncak pembelajaran pada siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu menyusun laporan keuangan. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Dan yang pasti, indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat-lihat angka dalam laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Untuk laporan arus kas akan saya bahas pada video selanjutnya ya. Nah, adapun sumber data untuk membuat laporan itu adalah kertas kerja. Inilah peranan penting penyusunan kertas kerja, karena dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kali ini saya hadirkan kertas kerja Toko Sembako Raya Indah yang akan kita buat laporan keuangannya. Nah, ini kertas kerjanya. Kita membutuhkan ini 2 kolom, yaitu kolom laba rugi dan neraca. Ini data ini kita butuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Sumber dari laba rugi dan neraca ini sangat membantu. Juga persediaan barang dagang awal. Ini akan sangat membantu untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, jika ada perusahaan yang tidak membuat kertas kerja, minimal membuatlah neraca saldo disesuaikan, yaitu penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian dijumlahkan, kemudian menyusun neraca saldo disesuaikan. Tetapi tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi karena tidak ada pemisahan mana akun nominal dan akun real. Kalau membuat kertas kerja seperti ini tinggal enak. Membuat laba rugi berarti gunakan kolom laba rugi. Nah, ini data yang ada di laba rugi. Untuk membuat neraca menggunakan data yang ada di kolom neraca ini. Jadi kalau membuat kertas kerja, kita sangat terbantu untuk menyusun laporan keuangan. Kita langsung saja ya. Sebelum masuk ke laporan laba rugi, ada beberapa konsep laporan keuangan yang harus kalian pahami. Karena memang untuk menyusun laporan laba rugi ini, ada beberapa tahapan atau step-stepnya. Jadi, ada beberapa konsep untuk menyusun laporan keuangan yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mencari penjualan bersih. Untuk mencari penjualan bersih, menggunakan rumus penjualan, dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Nah, penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan ini datanya diperoleh dari kertas kerja. Saya hadirkan kertas kerja yang tadi. Nah, kita cari penjualan di kolom laba rugi ya. Nah, ini penjualannya 10.100.000, retur penjualannya 200.000, kemudian potongan penjualannya 160.000. Kita kembali ke sini, kita catat angkanya di sini. Penjualan 10.100.000, retur penjualan 200.000, potongan penjualan 160.000, maka hasilnya penjualan bersih diperoleh 9.740.000. Ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua yang harus dikuasai adalah pembelian bersih. Untuk mencari pembelian bersih, rumusnya adalah pembelian dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dan dikurangi beban-beban yang berhubungan dengan pembelian. Contohnya adalah beban angkut pembelian. Nah, data-data ini diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Saya hadirkan kembali. Nah, ini kita cari pembeliannya. Ada di sini pembelian sebesar 5.200.000, kemudian retur pembelian sebesar 300.000, kemudian potongan pembelian sebesar 30.000. Dan tidak ada beban angkut pembelian. Nah, berarti beban angkut pembeliannya 0. Kita kembali ke sini, angkanya kita pindahkan ke sini. Pembelian 5.200.000, retur pembelian 300.000, potongan pembelian 30.000, dan tidak ditemukan beban angkut pembelian, berarti kita tulis 0 aja. Maka diperoleh pembelian bersih sebesar 4.870.000. Seperti itu ya. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep tentang barang tersedia untuk dijual atau biasa disingkat dengan BTUD. Untuk mencari barang tersedia untuk dijual ini, BTUD ini diperlukan data tentang persediaan barang dagang yang awal ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih kan tadi udah ketemu nih di atas, nomor 2 ini, 4.870.000. Sedangkan persediaan barang dagang awal harus ngecek lagi di kertas kerja. Yang awal ya. Nah, ini kertas kerjanya, kita cari persediaan barang dagang yang awal. Nah, 5 juta ini. Kita pindahkan ke sini. 5 juta ditambah 4.870.000. Dapat dari sini 4.870.000. Pembelian bersih ini ya, maka diperoleh barang yang tersedia untuk dijual itu sebesar 9.870.000. Nah, ini 3 konsep harus benar-benar kalian kuasai ya. Kita lanjut. Konsep yang keempat yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini diperoleh dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang yang akhir. BTUD tadi konsep nomor 3 ya saya hadirkan. Nah, ini BTUD tadi kan diperoleh 9.870.000. Nah, sekarang kita cari persediaan barang dagang akhirnya. Dari kertas kerja, persediaan barang dagang yang paling akhir. Nah, paling akhir ada di neraca nih, sebesar 4 juta. Nah, kita pindahkan angka-angka tadi ke sini.
BTUD-nya 9.870.000, persediaan barang dagang akhirnya 4 juta. Maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar 5.870.000. Ini konsep yang keempat ya. Kita lanjut ke konsep yang kelima, yaitu laba kotor perusahaan. Jika ditanya berapa laba kotor perusahaan, kalian bisa mencari dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, penjualan bersih tadi sudah kita hitung di konsep pertama, ketemu sebesar 9.740.000. Kita tulis di sini saja, HPP ini tadi nomor 4 ya. Nah, kita tulis di sini penjualan bersih 9.740.000, HPP 5.870.000. Maka akan ketemu laba kotor sebesar 3.870.000. Ini konsep yang kelima. Kemudian konsep yang keenam. Nah, ini biasanya konsep terakhir, tapi kalau ada pajak. Kalau tidak ada pajak, maaf. Tapi kalau ada pajak, ini belum ketemu laba bersihnya. Nah, yang keenam ini jika ditanya laba bersih sebelum pajak, maka rumusnya laba kotor dikurangi total beban yang selain pajak. Nah, laba kotor kan tadi udah ketemu pada nomor 5. Nah, sekarang kita cari total beban yang bukan beban pajak. Kita cek pada kertas kerjanya beban apa saja, kita lihat ada beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban asuransi. Angkanya yang dipakai di mana? Lihat angka yang ada di laba rugi. Beban sewa sebesar 100.000, beban gaji sebesar 2 juta, beban perlengkapan sebesar 500.000, beban penyusutan peralatan sebesar 600.000, dan beban asuransi sebesar 100.000. Kita pindahkan semua angkanya ada di sini. Nah, saya tulis dulu, pada perusahaan Sembako Raya Indah ini laba kotor dikurangi beban sewa, kurangi beban gaji, kurangi beban perlengkapan, dikurangi beban penyusutan peralatan, dan dikurangi beban asuransi. Nah, ini angka-angkanya. Laba kotornya 3.870.000 dikurangi 100.000, dari beban sewa, beban gajinya 2 juta, beban perlengkapannya 500.000, beban penyusutan peralatannya 600.000, dan beban asuransinya sebesar 100.000. Nah, maka akan ketemu laba bersih sebelum pajaknya sebesar 570.000. Yang ketujuh yaitu laba bersih sesudah pajak. Untuk mencari laba bersih sesudah pajak, kita membutuhkan data tentang laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak. Nah, laba bersih sebelum pajak kan tadi nomor 6 ini ya, sebesar 570.000 sudah ketemu. Kita cari beban pajak, mencari beban pajak itu di kertas kerja. Kita lihat lagi kertas kerjanya, dicari beban pajaknya. Ternyata tidak ada beban pajak, berarti beban pajaknya 0. Kita tulis di sini 570.000 dikurangi 0, maka ketemu laba bersih sesudah pajak sebesar 570.000. Sama hasilnya dengan laba bersih sebelum pajak, karena memang tidak ada pajak. Nah, agar lebih rinci, dalam penyusunannya bisa dibuat secara sistematis. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Menyusun laporan laba rugi yang lebih sistematis dan terperinci. Ini diawali dari penjualan bersih, diperoleh dari di awal tadi ya, penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan, tersusun secara sistematis seperti ini. Kemudian setelah ketemu penjualan bersih, kita cari pembelian bersih. Pembelian bersih diperoleh dari pembelian, ini 5.200.000 dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian, ketemu 4.870.000. Setelah itu kita cari BTUD, barang tersedia untuk dijual. Dapat dari mana angka ini? Dapat dari ini, persediaan barang dagang awal dikurangi pembelian bersih. Nah, setelah dapat BTUD dicari HPP. Nih HPP. HPP dapat dari mana? 5.870.000 dapat dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, ketemu HPP, kemudian setelah itu penjualan bersih dikurangi HPP akan ketemu laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban usaha. Beban usaha sebesar 3.300.000 maka akan ketemu laba bersih. Karena perusahaan tidak ada pajak, maka laba bersih inilah laba yang final. Untuk mengecek apakah penyusunan laba bersih ini sudah sesuai atau benar, kalian harus cross-check dengan kertas kerja. Diingat ya, laba bersih kan 570.000. Saya hadirkan lagi kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerjanya. Lihat, diselisih sebesar 570.000. Lihat diselisih. Selisih ini. Nah, berarti laba perusahaan harus sebesar sama dengan selisih. Karena posisi selisih ini menempati laba rugi sebelah debit dan neraca sebelah kredit, maka perusahaan mengalami laba. Jika suatu saat kalian menemukan selisih itu ada di laba rugi sebelah kredit ataupun di neraca sebelah debit, maka perusahaan pasti mengalami rugi. Nah, besaran laba atau ruginya itu bisa dilihat dari selisih. Jadi ini untuk mengecek atau mengontrol cara penyusunan laba rugi, sudah benar atau belum. Yang kedelapan atau laporan keuangan yang kedua, sama saja ya, konsep yang kedelapan itu merupakan laporan keuangan yang kedua, yaitu mencari modal akhir. Untuk mencari modal akhir ada dua cara. Kenapa? Karena perusahaan memiliki dua kemungkinan, kemungkinan laba atau rugi. Jika perusahaan itu memperoleh laba, maka mencari modal akhir gunakan rumus yang ini. Modal awal ditambah laba dikurangi privilege. Tetapi ketika perusahaan memperoleh rugi, maka gunakan rumus modal awal dikurangi rugi dikurangi privilege.
Nah, kebetulan pada toko sembako Raya Indah tadi perusahaan memperoleh laba ya. Jadi saya gunakan rumus yang ini. Modal awal ditambah laba dikurangi prive. Untuk mencari modal awal dan prive, harus melihat kertas kerja lagi. Nah, saya hadirkan kertas kerja, kita cari modalnya. Modalnya sebesar 24.700.000. Nah, di sini. Nah, privenya, ini prive. Kita cek prive di akhir sebesar 300.000. Nah, data ini yang kita pakai 24 juta untuk modal, 24.700.000 dan prive 300.000. Dan sedangkan laba, kita cari tadi ya, laba bersih setelah pajak, tapi karena Toko Raya Indah ini tidak ada pajak, maka kita ambil data di nomor 6 tadi, laba bersih sebelum pajak sebesar 570.000 ini. Kita tulis di sini, modal awalnya tadi 24.700.000, labanya 570.000 dikurangi prive 300.000, maka ketemu modal akhirnya sebesar 24.970.000. Kalau dibuat secara sistematis dalam bentuk laporan seperti ini ya, bentuknya ada judulnya Toko Sembako Raya Indah, laporan perubahan modal periode 31 Januari 2021. Nah, ini modal awalnya ditulis seperti ini, 24.700.000, kemudian laba dikurangi prive 570.000 dikurangi 300.000, maka perusahaan akan memperoleh penambahan modal sebesar 270.000. Maka modal awal ditambah dengan penambahan modal tadi 24.700.000 ditambah dengan 270.000 akan ketemu modal akhir sebesar 24.970.000. Ini kalau diminta dalam bentuk yang sistematis untuk sebuah laporan perubahan modal. Nah, konsep yang terakhir yaitu neraca. Nah, ini adalah laporan keuangan yang ketiga, yaitu neraca. Untuk mencari neraca, kita membutuhkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah harta, pasiva itu adalah utang ditambah modal. Untuk mencari data tentang aktiva, kita membutuhkan kertas kerja lagi dari kolom neraca. Nah, ini kertas kerjanya, kolom neraca. Kita cari aktiva. Aktiva itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini, lihat nomor akunnya. Ini biasanya diawali dengan angka 1. Ini adalah ciri-ciri untuk aktiva. Atau dia biasanya menempati di neraca posisi debit, tapi ada pengecualian ya untuk akumulasi. Akumulasi ini adalah harta, walaupun lokasinya ada di posisi kredit. Jadi pada Sembako Raya Indah ini, toko Sembako Raya Indah ini, hartanya berupa kas sebesar 20.270.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.100.000, kemudian piutang dagang sebesar 7.300.000, persediaan barang dagang sebesar 4 juta, perlengkapan sebesar 1 juta, peralatan sebesar 6 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan sifatnya mengurangi ya, sebesar 1.600.000, kemudian ada lagi nggak yang kepalanya satu? Nah, ini di bawah ada 116, sewa dibayar di muka sebesar 1.100.000. Angka-angka yang saya sebutkan tadi kita pindahkan ke sini. Nah, ini datanya tadi, kas ditambah asuransi dibayar di muka, ditambah piutang dagang, ditambah persediaan barang dagang, ditambah perlengkapan, ditambah sewa dibayar di muka, ditambah peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini angka-angkanya sudah saya hitung, hasilnya adalah 39.170.000. Ini hasil untuk aktiva. Selanjutnya yaitu mencari pasiva ya. Pasiva diperoleh dari total utang ditambah dengan modal akhir. Nah, total utang ini datanya dilihat dari kertas kerja tadi. Nah, ini kita cari utang-utang yang ada di sini. Ada utang dagang, utang bank, utang dagang sebesar 7.200.000, kemudian utang bank sebesar 5 juta. Kita cari lagi adakah utang? Oh, ini 212 utang gaji sebesar 2 juta. Jadi ada 3 utang yang akan kita pindahkan ke neraca tadi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa modal dan prive tidak digunakan dalam neraca? Tidak jawabannya. Karena modal di sini tadi datanya sudah digunakan untuk mencari modal akhir. Dan begitu pula dengan prive. Data ini sudah diambil ketika mencari modal akhir. Jadi biar tidak ada double pelaporan. Dan memang prive itu merupakan bukan salah satu unsur dalam menyusun neraca. Seperti itu ya. Kita pindahkan ke sini ya, total utang ada 3. Oh ya, modal akhir diperoleh dari tadi ya. Nah, dari sini. Nah, tadi sudah dihitung modal akhirnya 24.970.000. Kita catat di sini utang dagangnya 7.200.000, utang bank 5 juta, utang gaji 2 juta, kemudian modal akhir 24.970.000. Maka ketemu sama dengan aktivanya yaitu sebesar 39.170.000. Kalau mau dibuat lebih sistematis dalam bentuk laporan seperti ini ya, ada judulnya Toko Sembako Raya Indah, neraca periode 31 Januari 2021, sisi kiri aktiva, kita tulis seperti ini, jangan lupa akumulasi penyusutannya dikurung karena sifatnya mengurangi. Hasilnya 39.170.000. Di sisi kanan pasiva hasilnya sama. Utang dagang, utang gaji, dan utang bank, dan ini adalah modal akhir. Jadi seperti ini ya cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan.